Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang tumbal. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Ibuku memaksaku menikah dengan rentenir hidung belang itu. Aku sudah menolaknya habis-habisan, tapi ibu tetap memaksa. Aku bingung, gimana caranya biar aku bisa lepas dari pernikahan paksa ini. Aki Suryo Buwono, nama lengkap dari laki-laki itu. Lintah darat penghisap darah warga desa yang kurang mampu di desa kami. Aki Suryo udah berkali-kali menikah, tapi dia seolah tidak pernah merasa puas untuk memetik setiap bunga desa yang sedang mekar di kampungku. Anehnya setiap gadis yang ia nikahi hanya bertahan 1 bulan saja menjadi istrinya, dan semuanya meninggal dunia karena mengidap penyakit aneh yang tidak bisa dideteksi oleh para medis. Tanpa sepengetahuanku, ibu dan ayahku telah menentukan hari dan tanggal pernikahanku dengan Aki Suryo. Lastri, hari Kamis besok kamu harus bersedia menikah dengan Aki Suryo. Bu, aku nggak mau nikah sama dia, Bu. Apa ibu tega anakmu ini jadi tumbal Aki Suryo untuk yang kesekian kalinya? Hus, jangan bicara seperti itu, Las. Ibu membungkam mulutku seketika dengan telapak tangannya. Kalau ada anak buah Aki Suryo yang mendengar ucapanmu, bahaya. Ucap ibu berbisik di telingaku. Ibu tahu kan, selama ini setiap anak gadis yang dinikahi Aki Suryo itu selalu berakhir tragis, Bu. Aku semakin mengeraskan suaraku. Sudah, ibu nggak mau mendengar apapun alasanmu. Yang jelas mau tidak mau, suka tidak suka, kamu menikah besok, titik. Aku tidak bisa menolak keinginan ibuku. Jika aku menolak atau kabur demi menghindari kawin paksa ini pun, aku tak bisa. Karena aku tahu nyawa ayahku lah yang akan jadi taruhannya. Hutang orang tuaku sudah terlalu banyak pada Aki Suryo. Belum lagi ditambah dengan bunganya yang kian hari kian menggunung. Hutang itu untuk mengobati ayahku yang mengidap kanker payudara. Mungkin pernikahanku ini satu-satunya jalan keluar agar orang tuaku terbebas dari cengkraman Aki Suryo, meski nyawaku sebagai taruhannya. Aki Suryo mengurungku di kamar pengantin. Tidak satu orang pun diizinkan menemuiku. Aku teringat pesan ibu. Aku lekas mengecek HP-ku. Ternyata ada pesan masuk. Lastri, jangan cemas. Ibu dan ayahmu aman. Bukalah jendela kamarmu. Akan ada seseorang yang akan menjemputmu. Kita bertemu nanti di rumah Nenek Ilham. Ternyata orang tua yang ibu temui tadi pagi di teras rumahku itu Mas Ilham. Aku tidak bisa melihat dengan jelas wajah lelaki itu. Ibu dan Mas Ilham sedang merencanakan sesuatu. Tapi kenapa ibu tidak memberitahuku sebelumnya? Suara di balik jendela mengagetkanku. Siapa? Ini aku, Ilham. Sautku dari balik jendela. Cepat-cepat aku membuka jendela. Sosok wajah laki-laki muncul dari balik jendela. Dia memberi tanda agar aku tidak berisik. Lekas kita pergi dari sini, Las. Iya. Mas Ilham membantuku turun dari jendela. Kami berdua mengendap-endap seperti maling di rumah sendiri. Alhamdulillah tidak ada satu orang pun anak buah Aki Suryo yang tahu kalau Mas Ilham telah berhasil membawaku kabur dari rumah mereka. Mereka semua larut dalam pesta miras, jadi mereka tidak menyangka seseorang datang membawa kabur pengantin wanita. Sudah 1 tahun lebih aku dan Mas Ilham menjalin kasih. Awalnya ibu dan ayahku merestui hubungan kami. Tapi semenjak Aki Suryo melamarku, ibu menentang hubungan kami dan menyuruh Mas Ilham untuk menjauhiku. Aku masih belum mengerti dengan apa yang terjadi. Mas Ilham membawa kabur aku dengan sepeda motornya, membelah jalan yang sunyi. Tiba-tiba saja hujan turun.
Aku dan Mas Ilham memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah gubuk bambu sembari berteduh. Mas, apa ibu yang merencanakan semua ini? Iya, Las. Ibumu sebenarnya tidak mau kamu menikah dengan Aki Suryo. Selama ini ibumu cuma berpura-pura di depan Aki Suryo. Ayahmu juga pura-pura pingsan di acara pernikahanmu. Dan ayah ibumu sekarang ada di rumah nenekku, bukan di rumah sakit. Apakah rumah nenekmu masih jauh, Mas? Rumah nenek ada di balik bukit di depan kita itu. Kita harus melewati hutan dan perbukitan untuk sampai di sana. Mas Ilham menyentuh tanganku. Aku merasakan kehangatan dari telapak tangannya ketika ia menyentuhku. Jantungku berdebar-debar. Aku menepis tangannya, meski dalam hati menginginkannya. Maaf Mas, kita tidak boleh berpegangan tangan. Kita bukan mahram. Apalagi aku ini sudah menjadi istri orang. Lastri, izinkan aku menolongmu. Aku sangat mencintaimu. Kita habiskan malam ini berdua di sini. Mas Ilham semakin mendekat padaku, mengajakku untuk. Ia semakin mendekat dan hampir saja ia mengecup bibirku. Astagfirullahaladzim. Istighfar Mas, kita tidak boleh melakukannya. Ini dosa besar. Aku mencoba mengingatkan Mas Ilham. Tapi hanya inilah cara agar kamu terhindar dari cengkraman Aki Suryo, Las. Biarkan aku memilikimu, Las. Jika kamu sudah aku miliki, maka Aki Suryo tidak akan mengincarmu untuk dijadikan tumbal. Ia hanya mencari gadis yang masih perawan untuk ia tumbalkan pada iblis yang ia puja. Tidak Mas, aku tidak mau melakukan hal nista. Jika memang takdir menggariskan aku mati sebagai tumbal Aki Suryo, aku pasrah. Tapi aku tidak mau masuk neraka karena berbuat mesum. Mas Ilham terdiam sejenak, lalu bergegas keluar dari gubuk bambu dan naik ke atas motornya. Las, ayo cepat naik, hujannya sudah reda. Kita harus segera ke rumah nenek. Iya Mas. Dan kami pun melanjutkan perjalanan kami, menembus keheningan malam. Aki Suryo masuk ke kamar pengantin. Dia terbelalak, melihat jendela kamar terbuka. Kurang ajar. Lastri kabur rupanya. Aki Suryo berteriak seperti orang kesetanan. Ia memanggil seluruh anak buahnya. Anak buah Aki Suryo pun langsung lari menuju kamar pengantin. Meski mereka dalam keadaan mabuk selepas pesta miras. Cepat kalian kejar Lastri. Orang tuanya juga. Temukan mereka secepatnya. Kalau tidak, kalian semua akan kubunuh. Aki Suryo mendadak merasa pening. Mukanya pucat pasi. Dia kehilangan gadis untuk ia persembahkan pada Nyai Sekar, jagat iblis yang menjadi sesembahannya selama ini. Entah dari mana asalnya, angin berhembus kencang, menghantam tubuh Aki Suryo. Semerbak wangi kembang setaman menusuk indera penciuman. Aki Suryo gemetar ketakutan. Ia tahu benar, Nyai Sekar akan meminta jatah tumbal di setiap malam Jumat Kliwon. Sosok wanita berparas cantik muncul di depan Aki Suryo. Wanita itu sangat menawan, dengan rambut hitamnya yang panjang, terurai. Kulitnya mulus seperti bidadari dari kayangan. Suryo, mana gadis yang kau nikahi itu? Cepat Suryo, aku sudah sangat membutuhkan aura keperawanannya untuk aku hisap, agar aku awet muda dan cantik mempesona. Maaf Nyai, gadis itu melarikan diri. Dia kabur, Nyi. Apa? Dia kabur, Suryo? Bodoh kamu, Suryo. Kamu tidak becus. Nyi Sekar mencekik leher Aki Suryo hingga tubuh Aki Suryo terangkat. Aki Suryo mengerang kesakitan. Ia tak bisa bernafas. Keringatnya bercucuran. Lalu Nyi Sekar menghempaskan tubuh Aki Suryo ke lantai. Tubuh Ki Suryo terkapar di lantai. Keluar darah segar dari sudut mulutnya. Maafkan aku Nyi. Beri aku satu kesempatan lagi Nyi. Aku akan menyediakan tumbal untukmu di malam Jumat Kliwon berikutnya. Aku janji Nyi, aku tidak akan mengecewakanmu. Baiklah Suryo, aku beri kamu satu kesempatan. Jika tidak, kamu tahu sendiri akibatnya. Suryo bersujud di hadapan Nyi Sekar Jagat. Terima kasih Nyi, aku akan tepati janjiku. Kalau aku tak menepatinya, kau boleh mencabut nyawaku Nyi.
Keesokan harinya anak buah Ki Suryo masih belum juga menemukan keberadaan Lastri dan keluarganya. Ki, kami tidak menemukan orang tua Lastri, Ki. Semua rumah sakit sudah kami periksa, tapi tidak ada nama ayah Lastri dalam daftar pasien, Ki. Ujar salah satu anak buah Ki Suryo. Mereka satu keluarga telah menipuku. Akan kubunuh mereka semua. Ki Suryo menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencari gadis perawan untuk ia persunting lagi. Jika Lastri tidak ditemukan, maka gadis itu yang akan menjadi gantinya sebagai tumbal untuk Nyi Sekar Jagad. Kabar tentang Ki Suryo sebagai pemuja iblis sudah menyebar. Tidak ada gadis yang bersedia menerima lamarannya. Tapi ada satu gadis yang mau menerima lamaran Ki Suryo dengan syarat Ki Suryo harus memberi mahar 100 juta. Ki Suryo akhirnya menyanggupi syarat yang diajukan oleh gadis tersebut. Bagi Ki Suryo uang 100 juta tidak ada artinya. Siapa nama gadis itu? Tanya Ki Suryo pada salah satu anak buahnya. Namanya Ningrum, dia anaknya Jamuluddin, tukang sayur keliling itu, Ki. Apakah dia masih perawan? Masih, Ki, dia gadis lugu dan tidak memiliki kekasih, masih orisinil. Baguslah kalau begitu. Jangan sampai ia kabur seperti si Lastri. Jamaluddin, ayah Ningrum, hanyalah seorang tukang sayur miskin. Demi ambisinya untuk menjadi orang kaya, ia mengorbankan anak gadisnya yang lugu itu. Mas Ilham menghentikan motornya di depan sebuah rumah panggung. Ini rumah nenek Mas Ilham. Seseorang keluar dari balik pintu dan menuruni anak tangga dari rumah panggung tersebut. Seorang wanita dengan poni cepak dan rambut sebahu tersenyum padanya. Lastri, akhirnya kamu sampai juga, Nak. Ia memelukku erat. Aku seperti familiar dengan suara itu. Lastri, ini ibu, Nak. Aku terkejut dan tidak percaya kalau wanita yang memelukku barusan itu ibuku. Ibuku ternyata memakai rambut palsu agar tidak mudah dikenali siapapun. Penyamaran ibuku terbilang sukses, sampai-sampai aku, anak kandungnya pun tak mengenalinya. Nek, ini Lastri, teman dekatku. Oh, ini Lastri toh. Cantik, pantas saja kamu kepincut sama dia, Ham. Mas Ilham tersenyum, mukanya memerah karena menahan rasa malu. Aku mencium punggung telapak tangan nenek Ilham. Dengan ramah, ia mempersilahkan aku duduk di lantai yang beralaskan tikar. Keesokan harinya Mas Ilham berpamitan, ia akan kembali ke kampungku untuk mencari kabar di sana. Jika kondisi di sana sudah aman dan Ki Suryo tidak lagi mencari keberadaanku, maka aku dan orang tuaku bisa hidup normal kembali. Sudah 1 bulan lebih anak buah Ki Suryo mencari Lastri dan orang tuanya, tapi belum juga membuahkan hasil. Ki Suryo akhirnya menyerah dan sudah enggan untuk mencari keberadaan Lastri dan orang tuanya. Apalagi sekarang dia sudah punya satu mangsa baru untuk menggantikan Lastri. Pernikahan Ki Suryo dan Ningrum sudah tinggal menghitung hari. Ki Suryo sudah tidak sabar untuk menikahi Ningrum. Berbeda dengan Ningrum, dia semakin merasa ketakutan. Ia merasa hidupnya sudah tak lama lagi. Untuk mencegah hal buruk pada pernikahan dengan Ningrum, Ki Suryo memutuskan pernikahannya dengan Ningrum digelar di kediamannya. Ia takut Ningrum melarikan diri pada malam pengantin seperti Lastri. Penjagaan di rumah Ki Suryo pun diperketat. Tamu yang menghadiri acara pernikahannya hanyalah keluarga dekat saja. Ki Suryo tidak mengizinkan orang asing masuk ke rumahnya. Malam itu, tepat di malam Jumat Kliwon, Ningrum resmi dipersunting oleh lelaki tua hidung belang, lintah darat itu. Selepas akad nikah, Ningrum langsung diajak ke kamar pengantin yang telah disulap begitu megah. Mata Ningrum tak berkedip melihat ranjang pengantin yang begitu indah, dihiasi dengan taburan kelopak bunga mawar. Ki Suryo menggendeng tangan Ningrum dan mengajak Ningrum untuk melakukan ritual malam pertama. Ia sudah tak sabar untuk menjamah tubuh Ningrum. Jiwa buaya daratnya meronta. Ningrum yang lugu hanya pasrah saat tangan nakal Ki Suryo menggerayangi setiap lekuk tubuhnya. Ki Suryo komat kamit membaca mantra memanggil roh Nyi Sekar Jagad.
Angin kencang seketika masuk menyibak jendela kamar pengantin. Bau semerbak kembang setaman muncul perlahan dengan kehadiran Nyi Sekar di depan Ki Suryo. Masuklah ke dalam tubuh gadis ini, Nyi. Lekas kita lakukan ritual malam pertama, Nyi. Baiklah Suryo, aku juga sudah tak sabar untuk menghisap aura keperawanan gadis ini. Aku ingin kembali cantik seperti gadis belia. Roh Nyi Sekar masuk ke dalam tubuh Ningrum dan Ki Suryo melakukan ancang-ancang untuk beradu peluh dengan Ningrum. Di tengah permainan bersama Ningrum, Ki Suryo merasa ada yang berbeda pada diri Ningrum. Belum sempat Ki Suryo menyelesaikan permainannya, tangan Ningrum mencekik leher Ki Suryo hingga dia kesulitan bernafas. Ada apa, Nyi? Kenapa kau mencekik leherku? Lepaskan aku, Nyi. Ningrum mendorong tubuh Ki Suryo hingga menyentuh langit kamar. Lalu tubuh Ki Suryo terpelanting ke lantai. Ningrum menyeringai dengan sorot mata yang tajam dan memerah. Ia memporak-porandakan kamar pengantin. Perlahan roh Nyi Sekar keluar dari tubuh Ningrum. Lalu Ningrum pun jatuh tak sadarkan diri. Nyi Sekar kembali pada wujud aslinya. Kulitnya yang mulus kini menjadi keriput. Rambutnya yang hitam mulai ditubuhi uban. Gadis ini sudah tak perawan lagi, Suryo. Kamu gagal memberiku tumbal untuk kedua kali. Jadi kamu harus menanggung akibatnya. Jangan, Nyi. Jangan bunuh aku, Nyi. Ampuni aku, Nyi. Aku tidak tahu kalau Ningrum sudah tak perawan, Nyi. Tubuh Ki Suryo gemetar ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Ia bersujud di kaki Nyi Sekar. Seminggu sebelum pernikahan dilangsungkan, Ki Suryo menyuruh Jatmiko keponakannya untuk mengantar baju kebaya ke rumah Ningrum. Jatmiko mengenal Ningrum di acara lamaran Ki Suryo. Tanpa sepengetahuan Ki Suryo, Jatmiko diam-diam menjalin hubungan dengan Ningrum. Rumah Ningrum terlihat sepi. Orang tua Ningrum sedang pergi ke rumah salah satu perias pengantin di kampung sebelah. Ningrum, ini aku, Jatmiko. Mendengar suara Jatmiko, Ningrum bergegas membukakan pintu. Mas Miko, ada apa, Mas? Boleh Mas masuk? Ayah ibumu ada di rumah enggak? Silahkan, Mas. Kebetulan orang tuaku lagi pergi ke kampung sebelah. Ada urusan penting. Baguslah kalau begitu. Maksud Mas Miko apa? Oh, enggak, Rum. Aku kesini mengantarkan baju dari pamanku untuk kamu pakai di hari pernikahan besok. Mas, tapi aku takut kalau kabar tentang Ki Suryo ini benar adanya. Ningrum tertunduk dan menangis. Jatmiko mengelus pundak Ningrum, mencoba untuk menenangkan gadis itu. Rom, Mas akan menolongmu. Percayalah, Mas mencintaimu, Rom. Jatmiko membisikkan sesuatu di telinga Ningrum. Lalu Ningrum mengangguk seolah menyetujui apa yang Jatmiko kehendaki. Mereka berdua masuk ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian terdengar suara seseorang mengetuk pintu sambil memanggil Ningrum. Ningrum, buka pintunya, Nak. Teriak istri Jamaluddin memanggil anaknya. Ningrum dan Jatmiko menyudahi permainan mereka di atas ranjang. Keduanya sibuk memunguti baju mereka yang tergeletak di lantai. Jatmiko bergegas meninggalkan rumah Ningrum dengan memanjat jendela kamar lalu loncat dari atas jendela. Kok lama banget, Rum? Kamu buka pintunya. Kamu ngapain di kamar? Bu, tadi aku ketiduran, Bu. Oh ya udah, ini tolong bawa barang belanjaan Ibu. Tadi Ibu sama bapakmu habis dari rumah tukang rias pengantin, mampir sebentar ke pasar. Ningrum dengan cekatan membantu mengangkat belanjaan milik ibunya ke dapur. Jatmiko mengendap-endap di samping rumah Ningrum. Dia memastikan tidak ada satupun orang melihatnya. Lalu ia berlari menuju pekarangan di samping rumah Ningrum. Di pekarangan tersebut banyak pepohonan dan semak-semak hingga memudahkan untuk bersembunyi sejenak. Jatmiko duduk di bawah pohon besar. Nafasnya masih ngos-ngosan. Dalam hatinya berkecamuk rasa bersalah. Maafkan aku, Rum. Terpaksa aku memperdayaimu. Kujadikan kamu senjata untuk membalas dendamku pada pamanku. Gumamnya dalam hati. Ingatan Jatmiko melalang buana pada peristiwa kelam yang pernah menimpanya sewaktu kecil. Dia masih ingat saat itu,
ia dan ibunya sedang bermain petak umpet. Jatmiko bersembunyi di dalam lemari pakaian. Saat ibunya sedang sibuk mencarinya, tiba-tiba seseorang datang ke rumah Jatmiko dan membekap mulut ibunya. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Ki Suryo, pamannya, memaksa ibunya untuk melayani nafsu bejatnya. Ibu Jatmiko menolak dan berteriak. Ayah Jatmiko yang pulang dari ladang mendengar teriakan istrinya, langsung masuk dan melihat Ki Suryo sedang melucuti pakaian istrinya secara paksa. Melihat perbuatan adiknya yang tidak bermoral, membuat ayah Jatmiko naik pitam. Dia mengambil sebilah sabit dan melayangkan sabit itu ke arah adiknya. Tapi anak buah Ki Suryo menjegal ayah Jatmiko. Ayah Jatmiko tak bisa berkutik. Ia melihat istrinya dipaksa memenuhi hasrat adik kandungnya. Ki Suryo mengambil sebuah golok dan mengayunkannya ke leher ayah Jatmiko. Ayah Jatmiko tak bisa melawan karena tangannya dijegal oleh anak buah Ki Suryo. Ayah Jatmiko jatuh tersungkur bersimbah darah, lehernya nyaris putus. Setelah melakukan aksi bejatnya pada ibu Jatmiko, Ki Suryo meninggalkan rumah itu dan menyuruh anak buahnya untuk ke kantor polisi dan membuat laporan palsu bahwa rumah kakak kandungnya telah digarong. Ibu Jatmiko terpukul melihat suaminya mati dengan mengenaskan di tangan Ki Suryo. Jatmiko yang berada di lemari keluar menghampiri ibunya. Jatmiko memeluk erat ibunya. Peristiwa yang baru saja ia lihat membuatnya trauma. Kelak kau harus balaskan kematian ayahmu, Miko. Kini ibu akan menyusul ayahmu. Kamu harus ingat, pembunuh ayahmu adalah pamanmu. Kelak kau harus membalaskan dendam ayah dan ibu. Ibu Jatmiko mengambil sebuah pisau dan mengakhiri hidupnya. Jatmiko kecil menangisi kepergian orang tuanya. Miris, kedua orang tuanya meninggal dunia secara tragis. Semua karena ulah Ki Suryo, pamannya sendiri. Setelah kematian orang tuanya, Jatmiko berjanji dalam hati suatu saat ia akan membalaskan dendam kedua orang tuanya. Dia pun berpura-pura tidak pernah tahu kebenaran peristiwa yang menimpa orang tuanya. Jatmiko kecil juga tidak menolak saat dirinya dijadikan anak angkat oleh pamannya. Tak terasa air mata Jatmiko membasahi pipinya. Ia teringat kembali masa kelamnya tempo dulu. Jatmiko merasa puas telah mengambil kegadisan Ningrum. Dan itu adalah senjatanya untuk membalas dendam pada Ki Suryo, pamannya. Ki Suryo bersimpuh di hadapan roh Nyi Sekar. Tapi amarah Nyi Sekar sudah mencapai puncaknya. Nyi Sekar mengibaskan tubuh Ki Suryo ke arah dinding kamar. Tubuh Ki Suryo terpental, darah segar keluar dari hidung dan mulutnya. Ningrum kembali siuman dan melihat Ki Sekar yang membabi buta menghajar suaminya. Sontak ia menjerit ketakutan. Mendengar cerita Ningrum, anak buah Ki Suryo spontan masuk ke dalam kamar. Mereka menyaksikan majikan mereka sedang dihajar habis-habisan oleh Nyi Sekar. Melihat sosok Nyi Sekar yang menakutkan, anak buah Ki Suryo lari tunggang langgang. Tidak satupun dari mereka yang berani untuk menolong majikannya tersebut. Dengan berbalut selembar kain, Ningrum mengambil langkah 1000 keluar dari rumah Ki Suryo. Ningrum berlari menembus gelapnya malam. Di tengah jalan ia berpapasan dengan seorang pria yang mengendarai motor ninja biru. Pria itu membuka helm yang melekat di kepalanya. "Ningrum, sedang apa kamu di sini?" tanya Jatmiko. Aku takut, Mas. Di rumah pamanmu ada hantu," ucap Ningrum sambil memegang erat tangan Jatmiko. "Yang kamu lihat itu bukan hantu, dia itu iblis sesembahan pamanku," ucap Jatmiko sambil mengusap bau Ningrum. "Mas, tolong antarkan aku ke rumah orang tua aku, Mas." Ningrum memasang wajah memelas. "Baiklah, cepat kau naik. Aku akan mengantarmu sampai ke depan pintu rumahmu. Pegangan yang erat ya." Sepeda motor itu melaju membelah jalanan yang sunyi. Ningrum memeluk erat pinggang Jatmiko. Kain yang menutupi tubuhnya sesekali tersingkap karena angin. Jatmiko mencuri pandang dari spion. Tak berapa lama mereka telah sampai di depan rumah Ningrum. Dan Jatmiko membunyikan klakson motornya
sehingga orang tua Ningrum terbangun dari tidurnya dan bergegas keluar rumah. Melihat anaknya pulang di pagi buta dengan berbalut selembar kain di tubuhnya, membuat orang tua Ningrum seketika syok. Untuk beberapa saat mereka hanya saling menatap. Ayah Ningrum tanpa basa-basi menghadiahkan bogem mentah ke muka Jatmiko. Ningrum berusaha menghalangi, tapi tangan ayahnya lebih dulu menyambar muka Jatmiko. "Kurang ajar kau Jatmiko, kau apakan anakku?" Jamaluddin meluapkan emosinya. "Mas Jatmiko nggak bersalah kok Pak, dia sudah menolongku. Aku hampir saja mati di rumah Ki Suryo Pak." Ningrum menarik tangan ayahnya, lalu mengajak kedua orang tuanya masuk ke dalam rumah. Ningrum membujuk ayahnya agar tenang dan mau menurunkan emosinya. Jamaluddin pun akhirnya menuruti perkataan Ningrum. Jatmiko yang dongkol selepas mendapatkan bogem mentah milik Jamaluddin. Sengaja ia menstarter dan menggeber motornya. Terdengar bunyi bising dan asap pekat keluar dari knalpot. Jatmiko seolah-olah sedang mengejek ayah Ningrum. Jamaluddin dibuat kesal dan emosinya kembali membuncah. Tanpa menghiraukan anak dan istrinya, ia mengambil ancang-ancang dan memburu pemuda tengil itu. Tapi langkahnya tertahan oleh tangan Ningrum yang berusaha melerai keduanya. "Mas Miko, pergilah, selamatkan pamanmu. Dia dalam bahaya. Ayo cepat pergi." Ningrum berteriak dari dalam rumahnya. "Bapak tenang ya, jangan emosi," seru ibu Ningrum menenangkan suaminya yang temperamental itu. Jatmiko meninggalkan rumah Ningrum dengan motornya. Sambil menahan rasa sakit di mukanya, ia melesat secepat kilat menuju rumah pamannya. Ningrum menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami di rumah Ki Suryo. Jamaluddin manggut-manggut dan tersenyum simpul. Dia tidak sedikit pun berempati pada musibah yang dialami oleh menantunya. "Kamu gak usah sedih, Rum. Biar saja Ki Suryo mati. Kalau dia mati, kamu akan jadi janda kaya, Rum. Harta milik Ki Suryo itu banyak banget. Kita bisa kaya mendadak, Rum. Cuma kamu yang akan dapat warisan itu. Si Lastri, istri sebelumnya kan, udah minggat. Dia tidak berhak dapat warisan. Nah, si Jatmiko itu cuma anak angkat. Biarpun dia itu keponakan Ki Suryo, paling-paling dia cuma dapat seiprit. Kita menang banyak, Bu," ucap Jamaluddin sambil terkekeh. Mukanya pun seketika berubah drastis. Dari merah karena emosi menjadi berseri-seri setelah mendengar cerita tentang Ki Suryo. Azan subuh mulai berkumandang di salah satu masjid di kampung itu. Jatmiko tiba di rumah pamannya yang terlihat sepi. Jatmiko memberanikan diri masuk ke rumah pamannya. Perlahan Jatmiko masuk ke kamar pengantin. Lalu ia melihat tubuh Ki Suryo yang bersimbah darah penuh dengan luka. Jatmiko mencoba memegang tangan Ki Suryo dan memeriksa denyut nadinya. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau pantas menerima semua ini, Paman. Aku puas sudah membalaskan dendam kedua orang tuaku. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa." Mata Jatmiko tertuju pada cincin yang melingkar di jari telunjuk jasad Ki Suryo. Jatmiko melepaskan cincin tersebut dari jari Ki Suryo dan memasukkan cincin tersebut ke dalam saku celananya. Jatmiko lalu menelpon ketua RT setempat dan beberapa warga untuk mengurus pemakaman Ki Suryo. Tidak berapa lama para pelayat mulai berdatangan. Jatmiko memasang wajah sayu, matanya terlihat sembab, tapi semua hanyalah sandiwara. Dalam hati Jatmiko bahagia karena telah menunaikan titah ibunya, membalaskan dendam kedua orang tuanya. Ningrum dan orang tuanya juga hadir di pemakaman Ki Suryo. Di antara pelayat ada seorang pemuda yang mendekati Jatmiko. Dia mengucapkan belasungkawa. Pemuda tersebut Ilham, kekasih Lastri. Ilham dan Jatmiko berteman sejak kecil, tapi setelah lulus SD, Ilham pindah ke ibu kota karena orang tuanya ditugaskan di sana. Sesekali Ilham pulang kampung untuk mengunjungi sanak saudaranya, juga untuk menemui Lastri, pujaan hatinya. Sampai pada akhirnya Lastri dilamar oleh Ki Suryo. Ilham segera memberi kabar pada Lastri tentang kematian Ki Suryo. Lastri dan orang tuanya memutuskan untuk kembali ke kampung mereka. Lastri sangat merindukan rumahnya dan suasana di kampungnya yang begitu asri. Lastri dan orang tuanya berpamitan pada nenek Ilham.
Ilham telah menyewa sebuah mobil travel untuk menjemput Lastri dan orang tuanya. Tiba di depan rumahnya, Lastri bergegas turun dari mobil travel. Di depan pintu rumahnya, Ilham berdiri dan melambaikan tangannya. Lastri merasa gembira bisa kembali menginjakkan kaki di rumah itu lagi. Ilham dengan cekatan ikut membantu mengangkat baju dan barang bawaan milik Lastri dan orang tuanya. Sebenarnya ada hal lain yang ingin Ilham sampaikan pada Lastri. Ilham berdehem, dia terlihat gugup untuk memulai pembicaraan. Ada apa? Apa ada yang ingin Mas sampaikan ke Lastri? Iya Las, sebenarnya aku ingin melamarmu. Sebenarnya kamu boleh saja melamarku Mas, tapi sabar dulu ya, tunggu masa idahku selesai Mas. Ilham merasa lega dan bahagia mendengar jawaban Lastri. Ayah dan ibu Lastri keluar dari balik pintu. Kedua orang tua Lastri ternyata dari tadi menguping pembicaraan Lastri dan Ilham. Keduanya sepakat menyerahkan keputusan tentang jodoh pada anak gadisnya itu. Orang tua Lastri pun setuju jika nanti Ilham melamar anak gadisnya itu. Nah Ilham, kami berdua menyerahkan keputusan pada Lastri. Jika Lastri nanti bersedia menerima lamaran Ilham, kami pun setuju. Kami juga berterima kasih karena selama ini Nak Ilham sudah menolong kami sekeluarga. Gak apa-apa Pak, saya ikhlas membantu Bapak sama Ibu. Kalau sudah beres, saya pamit dulu Pak, Bu. Ilham beranjak dari duduknya dan mencium punggung telapak tangan orang tua Lastri. Malam itu Jamaluddin dan istrinya sedang sibuk menghitung uang mahar milik Ningrum dari pernikahannya dengan Ki Suryo. Mata Jamaluddin berbinar melihat setumpuk uang di meja. Seumur hidup dia tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Wah Bu, sekarang kita jadi orang kaya Bu. Iya Pak, besok Bapak enggak usah jualan sayur lagi. Bapak tinggal ongkang-ongkang kaki saja di rumah. Ningrum hanya menghela nafas melihat kelakuan kedua orang tuanya. Dia tidak merasa gembira dengan uang yang ia miliki. Pikirannya kusut. Sesuatu yang menjanggal di hatinya. Ningrum sedang menunggu datang bulan. Dia sudah telat 1 minggu. Ningrum akhirnya memutuskan masuk ke kamarnya. Dia ingin tidur lebih awal. Angin kencang tiba-tiba saja menghempas tumpukan uang yang berada di meja milik Jamaluddin. Jamaluddin dan istrinya sibuk memunguti uang yang berserakan di lantai. Semerbak bau kembang setaman tercium oleh mereka. Sesosok wanita masuk dari jendela rumah Ningrum. Jamaluddin berteriak ketakutan. Setan! Istri Jamaluddin memegang erat uang yang mereka kumpulkan di dalam sebuah tas kulit warna hitam. Kembalikan uang itu, Jamaluddin. Kamu tak berhak atas uang itu. Karena anakmu saat dinikahi oleh Ki Suryo sudah tak perawan lagi. Ningrum yang sudah tertidur pulas di kamarnya pun terbangun mendengar suara teriakan ayahnya. Dia beranjak dari pembaringan dan keluar dari kamar. Saat ia membuka korden, ia terkejut melihat seorang wanita yang mirip Nyi Sekar berada di dalam rumahnya. Ningrum menutup mulutnya dengan tangan agar tidak menimbulkan suara. Jamaluddin mengambil sebuah parang dan menyerang roh Nyi Sekar dengan membabi buta. Pergi kau setan, ini uang kami, jangan merebutnya dari kami. Dasar manusia serakah, kembalikan uang itu atau kau bunuh kalian. Tubuh ibu Ningrum gemetar ketakutan, sampai-sampai ia terkencing-kencing di celana, lalu pingsan. Ayah Ningrum yang kalap terus menyerang Nyi Sekar. Ningrum lari menuju rumah Pak Kepala Desa. Dia berharap Pak Kepala Desa dan warga setempat mau menolong orang tuanya. Setelah berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat, Pak Kepala Desa mengajak beberapa warga menuju ke kediaman orang tua Ningrum. Tiba di rumah Ningrum, Pak Kepala Desa dan warga terbelalak melihat orang tua Ningrum yang tergeletak di lantai. Ibu Ningrum yang pingsan mulai siuman dan ayah Ningrum yang ada di sudut ruangan terkapar. Tapi beruntung nyawanya masih terselamatkan. Hanya ada beberapa luka di wajah dan lengannya. Mana uang kita Pak? Ibu Ningrum berteriak ketika mendapati uangnya raib.
Mendengar teriakan istrinya, Jamaluddin mulai tersadar. Keduanya kebingungan dan mencari-cari tas kulit warna hitam yang sebelumnya dipegang oleh istrinya. Pak Kepala Desa mencoba menenangkan orang tua Ningrum. Beberapa warga pun ikut membantu mencari uang yang dimaksud oleh Jamaluddin. Tapi hasilnya nihil, selembar uang pun tak mereka jumpai. Sudahlah Pak, Bu, nggak apa-apa uang itu hilang. Yang penting ibu dan bapak selamat. Yo nggak bisa gitu dong, uang itu banyak, ratusan juta. Kita harus lapor polisi, Rum. Masa polisi suruh nangkep setan, Pak? Cicit Ningrum sambil tersenyum. Kayaknya dia bukan setan, Rum. Mana ada setan doyan duit. Yang ada setan jadi-jadian alias maling. Ujar Jamaluddin mulai menerka-nerka. Jamaluddin berusaha keras meyakinkan anaknya bahwa pelaku yang mengambil uang tersebut bukannya Sekar, tapi manusia yang menyamar menjadi Nyi Sekar. Jamaluddin tetap ngotot untuk melaporkan ke polisi. Akhirnya Ningrum menyetujui kemauan orang tuanya tersebut meski dia tidak yakin pada kecurigaan ayahnya. Ya udah Pak, Bapak boleh lapor ke polisi, tapi Bapak besok ke puskesmas dulu buat periksa. Obati dulu tuh lukanya, baru kita ke kantor polisi. Ujar Ningrum pada ayahnya. Salah satu dari warga yang ikut mencari uang milik Jamaluddin menemukan jam tangan di bawah jendela. Jamaluddin semakin yakin jika yang mengambil uangnya bukanlah setan, tapi seorang manusia. Di kamarnya Jatmiko tertawa cekikikan. Dia melepas topeng yang melekat di wajahnya. Rambut palsunya juga tak ketinggalan. Malam itu dia begitu gembira, seperti baru saja menang lotre. Dasar orang tua bodoh, mau aja dikipulin. Ucap Jatmiko sambil tertawa lebar. Jatmiko mencari tempat yang aman untuk menyembunyikan uang milik Jamaluddin. Ia memasukkan uangnya ke dalam kantong plastik warna hitam. Sedangkan tas kulit milik Jamaluddin ia bakar agar tidak meninggalkan jejak. Keesokan harinya Ningrum bertandang seorang diri ke rumah Jatmiko. Ia memberanikan diri untuk mengunjungi pemuda itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jatmiko terkejut melihat Ningrum yang berada di teras rumahnya. Jatmiko mempersilahkan Ningrum masuk ke rumahnya. Mas, ada hal penting yang mau aku bicarakan, Mas. Bilang saja, kamu lagi kangen sama Mas kan? Iya kan, Rum? Mas Miko jangan bercanda, aku serius, Mas. Sudah 1 minggu aku telah datang bulan. Aku takut aku hamil, Mas. Aku mau kamu menikahi aku, Mas. Ningrum memegang tangan Jatmiko sambil mengibah. Aku gak mau nikahin kamu, Rum. Kamu jangan naif, Rum. Dulu aku cuma menolongmu agar kamu tidak dijadikan tumbal oleh pamanku. Tapi aku gak mau nanti anak kita lahir tanpa ayah. Kamu harus tanggung jawab, Mas. Gugurkan saja kandunganmu itu, Rum. Timbal Jatmiko sedikit membentak. Kalian wanita begitu naif. Sudah banyak wanita yang jadi korban mulut manis laki-laki, tapi kalian masih percaya. Ucap Jatmiko sambil terkekeh mengecek Ningrum. Kamu jahat, Mas. Aku tidak akan menggugurkan janin ini. Aku akan bilang pada orang tuaku bahwa kamu yang menghamiliku. Dan kamu harus bertanggung jawab, Mas. Ningrum meluapkan emosinya pada Jatmiko. Satu tamparan keras jatuh ke pipi Jatmiko. Jatmiko tak terima dengan perlakuan Ningrum padanya. Spontan ia mencekik leher Ningrum, hingga gadis itu kesulitan untuk bernafas. Ningrum tak berdaya, tapi Jatmiko tak urung melepaskan tangannya. Hingga akhirnya Ningrum lemas terkulai. Bukan pingsan, tapi Jatmiko panik dan melepas tangannya dari leher Ningrum. Dia baru menyadari jika ia telah menghabisi gadis itu. Jatmiko berusaha untuk menyembunyikan jasad Ningrum ke dalam kamarnya. Belum sempat ia memindahkan jasad Ningrum, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya, sehingga membuatnya semakin panik. Jatmiko, keluar kau! Suara Jamaluddin menggema. Jatmiko terdiam, dia tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Ia segera menggotong tubuh Ningrum dan memasukkannya ke dalam lemari pakaian. Lalu ia bergegas untuk membukakan pintu rumahnya. Di depan pintu sudah ada Jamaluddin dan beberapa polisi yang akan melakukan penggeledahan di rumah Jatmiko.
Selamat siang, Saudara Jatmiko. Kami membawa surat penangkapan Anda terkait dengan laporan Saudara Jamaluddin yang telah kehilangan uangnya tempo hari. Saya tidak bersalah, Pak. Saya bukan pencuri, Pak. Apakah jam tangan ini milik Anda? Kami sudah melakukan pengecekan sidik jari di TKP dan ada sidik jari Anda yang tertinggal di sana. Jatmiko hanya terdiam. Dia sudah tidak lagi berkilah. Barang bukti sudah dikantongi polisi. Dia berpikir keras mencari cara agar bisa kabur. Jamaluddin dan beberapa polisi menggeledah kamar Jatmiko, tapi mereka tidak menemukan uang milik Jamaluddin. Ketika salah satu polisi membuka pintu lemari baju milik Jatmiko, tubuh Ningrum terlihat terkulai di antara gantungan baju. Jamaluddin menghampiri jasad putrinya dan ia memeluk tubuh putrinya yang sudah tak bernyawa. Ningrum, anakku, apa yang sudah terjadi padamu, nak? Jamaluddin terisak, meratapi nasib anaknya. Ia beranjak keluar dari kamar. Ingin sekali ia meluapkan amarahnya pada Jatmiko. Polisi yang berdiri di dekat Jatmiko tidak sadar kalau Jatmiko sedang mencari celah untuk melarikan diri dari tempat itu. Polisi tersebut lupa tidak memborgol kedua tangan Jatmiko. Dia malah penasaran dan melangkah maju menuju kamar Jatmiko, tempat di mana jasad Ningrum ditemukan. Kesempatan itu tak disia-siakan Jatmiko. Ia pun berlari secepat kilat. Tapi naas, belum sampai jarak 5 meter, sebuah timah panas menembus betis kirinya. Suara pistol milik salah satu polisi memekakan telinga. Warga di sekitar seketika keluar dari rumah mereka masing-masing dan mencari tahu di mana asal suara yang baru saja terdengar. Jatmiko mengerang kesakitan. Ia masih berusaha melangkah dengan menyeret kaki kirinya. Tapi usahanya untuk tetap melarikan diri sia-sia. Karena salah satu dari polisi berlari menghampirinya yang terseok-seok tak berdaya. Polisi tersebut langsung memborgol tangan Jatmiko dan memapahnya naik ke mobil polisi untuk membawanya ke Hotel Pradio. Jatmiko segera diangkut agar tidak terjadi insiden amuk massa. Karena warga yang geram pada Jatmiko sudah mulai terpancing emosi. Ada salah seorang warga yang sempat menjambak rambut Jatmiko. Ada juga yang menarik bajunya sampai sobek. Begitu emosinya warga pada Jatmiko yang telah melakukan tindakan kriminal kelas tinggi. Ibu Ningrum datang ke TKP dan melihat jasad putrinya yang telah terbujur kaku. Ibu Ningrum tak kuasa melihat putrinya yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dia menangis histeris. Beberapa warga berusaha untuk menenangkannya, tapi ia terus meronta, menangisi kepergian anak sepantawayangnya itu. Setelah mobil polisi mengamankan Jatmiko, datanglah sebuah ambulan ke TKP untuk membawa jasad Ningrum ke rumah sakit guna keperluan otopsi. Jamaluddin memukulkan kepalan tangannya ke tanah. Dia tak menyangka ambisinya pada warga malah menjadikannya sengsara. Beberapa polisi yang masih menggeledah rumah Jatmiko akhirnya menemukan kantong kresek hitam yang berisi uang milik Jamaluddin di sebuah gudang di belakang rumah Jatmiko. Uang tersebut akhirnya diserahkan kembali ke Jamaluddin. Kedua suami istri itu akhirnya pulang dengan penuh kesedihan. Uang yang mereka cari telah ketemu, tapi mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga, melebihi uang, yaitu anak mereka. Setibanya di rumah, Jamaluddin meletakkan uang itu di lantai. Uang itu kini seperti seonggok sampah yang tidak berarti. Bu, maafkan Bapak, karena keinginan Bapak untuk jadi orang kaya malah membuat anak kita tiada untuk selamanya, Bu. Ibu juga salah, Pak. Ibu mengira dengan harta yang berlimpah kita akan hidup bahagia. Nyatanya tidak, Pak. Dulu biarpun kita nggak punya apa-apa, tapi kita bahagia, Pak. Keluarga kita lengkap karena Ningrum masih ada. Apa gunanya kaya raya, tapi kita kehilangan anak kita, Pak. Setelah proses otopsi selesai, jasad Ningrum diserahkan pada orang tuanya dan dikebumikan di hari itu juga. Jamaluddin telah mengikhlaskan kematian anaknya, tapi ia tetap meminta keadilan. Jatmiko harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.
Jamaluddin akhirnya memutuskan mengembalikan semua harta peninggalan Ki Suryo beserta uangnya kepada Lastri. Ia memilih kembali pada profesinya semula, yaitu menjadi penjual sayur keliling. Ia juga mengajak istrinya ikut berjualan sayur agar istrinya tidak merasa kesepian. Ilham mendengar kabar tentang Jatmiko yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sebagai sahabat, Ilham prihatin dan tidak menyangka jika sahabatnya itu bisa melakukan hal keji, bahkan menjadi tersangka pembunuhan sadis. Ilham memutuskan untuk mengunjungi Jatmiko di kantor polisi. "Gimana kabarmu, Miko? Aku turut prihatin," ucap Ilham lirih. "Ya, beginilah Ham. Terima kasih karena kamu sudah menyempatkan waktumu untuk menjengukku. Aku tidak pantas menjadi sahabatmu, Ham. Aku ini orang jahat. Jangan sampai sifat burukku menular padamu. Pergilah, Ham. Pergi." "Tenangkan dirimu, Miko. Kamu seperti bukan Miko yang ku kenal dulu. Kenapa kamu berubah, Miko? Miko sahabatku tidak mungkin bertindak kriminal. Katakan padaku, apa yang terjadi padamu, Miko?" Mendengar perkataan sahabatnya, Jatmiko tersenyum kecut. "Semua di luar kendaliku, Ham. Ada bisikan gaib yang mendorongku untuk berbuat biadab. Entahlah, aku pun tak tahu." "Katakan padaku, Miko. Apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Katakanlah." Jatmiko melepaskan sebuah cincin batu akik dari jari manisnya. "Ambillah ini, Ham. Musnahkanlah cincin ini. Musnahkanlah ia ke dalam bara api. Cincin ini milik pamanku." Seorang polisi datang menghampiri kami. Ia mengatakan pada kami bahwa waktu berkunjung telah habis. Polisi tersebut memapah Jatmiko yang berjalan pincang karena luka akibat tembusan peluru yang masih belum kering dan sesekali ia meringis, menahan sakit. Aku bergegas keluar dari kantor polisi untuk menuju rumah Ustadz Musa. Dia seorang dai juga sekaligus menjadi guru spiritualku. Tiba di rumah Ustadz Musa, aku langsung menceritakan tentang kejadian yang menimpa Jatmiko. Kuserahkan cincin milik Ki Suryo pada guru spiritualku itu. Ustadz Musa mengamati dengan teliti cincin tersebut. Sesekali keningnya berkerut. Ustadz Musa menjelaskan pada Ilham bahwa cincin tersebut memiliki aura magis. Siapa saja yang memakainya akan terkena pengaruh buruk. Pemakai cincin ini lebih cenderung berbuat kriminal karena kekuatan magis yang ada di dalam cincin ini akan mendongkrin pemakainya untuk berbuat anarkis. Sifat baiknya sedikit demi sedikit terkikis hingga yang ada hanyalah sifat buruk seperti mudah marah, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Cincin ini harus cepat dimusnahkan, Ham, sebelum cincin ini memakan korban lagi. "Ya Ustadz, aku akan mencari beberapa palok kayu untuk membuat perapian guna memusnahkan cincin tersebut." Ilham mengumpulkan beberapa ranting dan palok kayu dan menata kayu tersebut layaknya membuat api unggun ketika berkemah. Ustadz Musa sumringah melihat api unggun itu sudah mulai menyala. Belum sempat ia memasukkan cincin tersebut ke dalam api unggun, tiba-tiba asap putih keluar dari cincin tersebut. Malam itu Jamaluddin beserta istrinya bertandang ke rumah Lastri. Mereka datang dengan tujuan mengembalikan semua harta peninggalan Ki Suryo, dan mahar milik Ningrum pun ia serahkan ke Lastri. Jamaluddin beralasan bahwa setiap melihat uang tersebut ia merasa sedih karena teringat dengan almarhumah Ningrum. "Nak Lastri, maksud kedatangan kami ke sini guna mengembalikan seluruh aset peninggalan Ki Suryo." Lastri terdiam karena ia bingung. Saat ini memang dia sedang membutuhkan dana untuk biaya pengobatan ayahnya, tapi dia merasa berat untuk menerima uang tersebut. Ia sadar bahwa ia tidak berhak atas uang itu, karena dia dulu sama sekali belum pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Tapi Pak, saya tidak pantas untuk menerima uang Bapak dan harta peninggalan Ki Suryo," ujar Lastri lirih. "Maaf Pak Jamal, anak saya ini memang pemalu dan sok gengsi. Jadi biar saya saja yang mewakili menerima uang dan harta milik Ki Suryo," ujar Ibu Lastri menyelah pembicaraan. "Tapi Bu..."
Sudah diam kamu, Lastri. Ibu Lastri memberi isyarat pada Lastri untuk menuruti kemauannya. Setelah selesai memberikan uang dan seluruh aset Ki Suryo, Jamaluddin dan istrinya berpamitan pada orang tua Lastri. Belum sempat keduanya keluar dari pintu depan, terdengar suara teriakan yang berasal dari kamar milik ayah Lastri. Lastri dan ibunya berlari menghampiri ayahnya yang sedang tertidur di kamar tersebut. Ayah kenapa ya? Lastri terbelalak melihat ayahnya yang terbaring di ranjang. Kejang-kejang matanya melotot dan lidahnya terjulur keluar dari mulutnya. Ayah kenapa, Bu? Lastri memegang erat tangan ayahnya yang kaku. Ibu Lastri sontak menjerit melihat keadaan suaminya. Ketegangan seketika menyelimuti suasana malam itu. Lastri tak kuasa melihat kondisi ayahnya. Lalu ia berteriak meminta pertolongan. Tolong! Tolong! Ibu Lastri yang mendengar teriakan anaknya tergopoh-gopoh masuk ke kamar Lastri. Lastri, ada apa, Nak? Sambil memegang tangan Lastri, ibunya mencoba membangunkan Lastri dari tidurnya. Lastri terbangun, dia mengusap keningnya yang penuh peluh. Ibu, ayah mana, Bu? Ayah baik-baik saja kan, Bu? Tanya Lastri panik. Ayahmu baik-baik saja, Las. Dia lagi tidur. Kamu mimpi buruk ya? Iya, Bu. Dalam mimpi aku lihat ayah kesakitan. Matanya melotot. Lidahnya terjulur keluar. Aku takut, Bu. Lastri terisak dan membenamkan kepalanya ke bahu ibunya. Tenang, Las. Berdoalah semoga tidak ada hal buruk yang menimpa keluarga kita. Ibu Lastri mencoba menenangkan putrinya. Mimpi buruk itu datang dari setan, Nak. Jadi jika kamu mimpi buruk, berludahlah 3 kali ke samping kiri dan berdoalah agar dijauhkan dari segala keburukan. Lastri menuruti nasihat ibunya. Dia meludah ke samping kiri lalu berdoa dalam hati. Ibu Lastri mengambil segelas air untuk anaknya. Minumlah, Nak. Setelah meminumnya, insya Allah akan membuatmu tenang. Terima kasih, Bu. Lastri segera meminum air tersebut. Setelah merasa tenang, dia bergegas mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat sunnah sepertiga malam. Ustadz Musa mulai mencium aroma wangi kembang setaman. Kepulan asap yang keluar dari cincin itu kian lama kian menebal dan membentuk wujud seorang nenek bungkuk dengan wajah yang menyeramkan. Ilham yang melihat penampakan tersebut bergidik. Ia membaca ayat kursi untuk mengusir makhluk menyeramkan itu. Manusia, berdebah kalian. Jangan sampai kalian masukkan cincin itu ke dalam bara api. Jika kalian nekat melakukannya, akan kubunuh kalian. Gertak Nyi Sekar. Mendengar ayat suci yang dilantunkan oleh Ilham membuat tubuh Nyi Sekar bergetar hebat. Hentikan, hentikan, panas, panas. Ustadz Musa juga ikut melantunkan ayat-ayat suci untuk menghalau jin, setan, dan sebangsanya. Merasa terdesak, Nyi Sekar mulai mengeluarkan ajian pamungkasnya. Ia mengipas-ngipaskan tangannya dan keluarlah percikan api yang menyambar tangan Ustadz Musa. Tak ayal cincin yang berada di genggaman Ustadz Musa pun terpental. Ilham segera menolong Ustadz Musa yang mengerang menahan sakit. Tangan Ustadz sedikit terjilat api yang berasal dari kibasan tangan Nyi Sekar. Ilham, lekas kau cari cincin itu dan masukkan ke dalam bara api. Iya Ustadz, aku akan mencarinya. Semoga cincin itu masih ada di dekat sini. Gelapnya malam semakin menyulitkan pencarian Ilham. Tapi Ilham pantang menyerah. Dengan berbekal senter yang ada di HP-nya, ia terus mencari. Kesaktiannya Sekar sudah semakin menipis karena sudah lama tidak mendapat tumbal. Dulu setiap malam Jumat Kliwon, dia rutin mendapatkan tumbal dari Ki Suryo. Malam telah meninggalkan singgasananya. Azan subuh mulai berkumandang. Nyi Sekar merubah dirinya menjadi kepulan asap lalu menghilang. Ustadz Musa tidak mampu mencegah kepergian Nyi Sekar. Dia hanya menyuruh Ilham untuk berhenti mencari cincin itu. Ayo Ilham, kita ambil air wudhu dulu dan mendirikan sholat subuh. Cincin itu bisa kita cari nanti.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas niat baik Bapak Jamaluddin beserta Ibu. Saya tidak bermaksud mengurangi, tapi saya hanya ingin memberi saran. Saran apa, Nak Lastri? Bagaimana kalau harta peninggalan milik Ki Suryo kita kembalikan pada warga yang dulu menjadi korban penindasan dan kesewenang-wenangan Ki Suryo? Maksud Nak Lastri apa ya? Tanya Pak Kades semakin penasaran. Maksud saya, sebaiknya seluruh harta peninggalan Ki Suryo kita kembalikan pada warga yang dulu tanahnya diambil paksa oleh Ki Suryo karena mereka tidak mampu melunasi hutang beserta bunganya. Kondisi Jatmiko di dalam sel tahanan sangat memprihatinkan. Seringkali ia berteriak-teriak, berbicara sendiri, seolah ada seseorang yang menghantuinya. Malam itu Jatmiko duduk merenung di pojokan ruang sel tahanan. Teman satu selnya yang lain sudah tertidur lelap, tapi Jatmiko masih belum bisa memejamkan mata. Jatmiko merasa ada seseorang yang terus mengintainya. Tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Jatmiko mendengar tangisan seorang wanita. "Mas, tolong aku, Mas. Tolong, Mas." "Siapa kamu? Pergi, pergi. Aku bukan pembunuh. Pergi." Teman-teman satu sel Jatmiko yang berjumlah 4 orang merasa kesal mendengar ocehan Jatmiko. Mereka merasa terganggu. Salah seorang dari mereka ada yang berbadan bongsor dengan kepala pelontos dan berkumis tebal terbangun dari tidurnya. Tanpa basa-basi ia memukul Jatmiko tanpa ampun. Satu tonjokan mengenai pelipis Jatmiko dan membuat pemuda itu jatuh tersungkur. Kegaduhan di sel tahanan tak ayal membuat gempar malam itu. Salah seorang sipir penjaga datang dan mengevakuasi Jatmiko ke klinik terdekat. "Itulah ganjaran bagi orang yang tega membunuh seseorang dengan keji," celetuk salah satu penghuni sel. Siang itu Lastri dan Jamaluddin beserta kepala desa berencana mengembalikan harta peninggalan Ki Suryo pada warga. Warga menyambut dengan antusias. Tak henti-hentinya mereka mengucap syukur pada Yang Maha Kuasa, serta berterima kasih pada Lastri dan juga Jamaluddin atas kemurahan hati mereka mengembalikan harta milik Ki Suryo. Ilham yang diundang oleh Lastri untuk menghadiri acara tersebut juga turut gembira dan bangga. Dia semakin yakin bahwa Lastri adalah wanita yang berhati mulia. Dia tidak silau dengan kemewahan. Lastri dan ibunya sibuk menyiapkan masakan untuk menjamu keluarga Ilham yang rencananya nanti malam akan berkunjung ke rumah mereka. Mereka memasak menu istimewa untuk calon besan. Sesekali Lastri menelpon Ilham untuk sekedar bertanya masakan apa yang digemari oleh orang tuanya. Tidak lupa ia menyiapkan beberapa kudapan yang lezat. Singkat cerita, setelah makan malam, mereka membahas tentang maksud kedatangan mereka. Setelah Lastri menerima lamaran dari Ilham, tak lupa Ilham menyematkan sebuah cincin di jari manis Lastri. Ilham menatap wajah Lastri. Lastri tertunduk, tak kuasa membalas tatapan calon suaminya itu. Dengan mengendarai motor metik milik Lastri, Ilham melesat menuju ke rumah Ustadz Musa. Tak butuh waktu lama Ilham pun sampai di depan rumah Ustadz Musa. "Assalamualaikum." Sampai 3 kali ucapan salam, tapi tidak ada jawaban dari si empunya rumah. Ilham mengetuk pintu yang sedikit terbuka. Karena merasa ada yang aneh, Ilham pun memberanikan diri masuk ke dalam rumah Ustadz. Karena ia khawatir sesuatu telah menimpa guru spiritualnya tersebut. Begitu terkejutnya Ilham melihat keadaan di rumah Ustadz Musa yang tidak seperti biasanya. Ruang tamu yang biasa tampak rapi dan bersih setiap kali Ilham bertandang ke rumah Ustadz, kini nampak seperti kapal pecah. Semua perabotan milik Ustadz seperti meja, kursi, dan hiasan dinding sudah pindah dari tempat asalnya. Seperti sudah terjadi gempa bumi lokal yang hanya berpusat di kediaman Ustadz saja. Tapi tidak mungkin. Perasaan was-was dan khawatir mulai berkecamuk di benaknya. Ilham, tolong nak." Ada seseorang yang memanggil nama Ilham. Suara itu berasal dari kamar tengah milik Ustadz Musa. Suara seorang laki-laki yang meminta tolong.
Ilham segera berlari menuju arah suara itu berasal. Alangkah terkejutnya Ilham mendapati tubuh Ustadz yang terkulai tak berdaya di lantai. Darah segar keluar dari mulut lelaki parubaya itu. Tanpa dikomando, Ilham langsung mengangkat gurunya itu dan ia merebahkan di atas ranjang yang ada di kamar tersebut. Apa yang telah terjadi Ustadz? Siapa orang yang bertindak keji seperti ini? Dia Ham, iblis sesembahan Ki Suryo. Dia merasuki tubuh istriku Ham. Cepat kau cari cincin Ki Suryo Ham. Musnahkanlah cincin itu sebelum jatuh korban lagi. Lalu di mana sekarang Ustazah Laila? Entahlah Ham, dia pergi setelah melukaiku. Jangan kau cari istriku, lebih baik kau cari cincin itu terlebih dahulu. Karena hanya dengan memusnahkan cincin itu, kita bisa menolong istriku yang dirasuki oleh iblis sesembahan Ki Suryo. Ilham mengangguk, ia bergegas mencari cincin tersebut ke segala penjuru rumah Ustadz. Ilham pun tak putus asa, ia terus mencari cincin milik Ki Suryo. Matanya menyibak setiap sudut rumah. Ia mulai mengembalikan meja dan kursi pada posisinya semula. Ilham berharap cincin itu jatuh di antara tumpukan hiasan dinding yang berserakan di ruang tamu. Dan cincin itu ternyata tergeletak di antara tumpukan hiasan dinding. Segera Ilham membawa cincin itu dan menyerahkan pada Ustadz yang masih terbaring di ranjang. Meski tubuhnya masih lemah dan terasa sakit di sekujur badan, dia meminta Ilham untuk memapahnya menuju dapur miliknya yang terletak berpisah dari rumah pokok. Sesampainya di dapur, Ustadz Musa mengacungkan tangannya pada tungku yang selalu digunakan istrinya untuk memasak. Ustazah Laila memang lebih senang memasak di tungku daripada memasak dengan kompor gas. Ham, masukkan cincin dalam tungku itu. Di sana masih ada bara api. Bara api di dalam tungku terlihat masih menyala. Selepas sholat asar, Ustazah Laila sempat menggunakan tungku itu untuk memasak air. Dia lupa mematikan tungkunya karena Nyi Sekar telah merasuki tubuhnya. Belum sempat Ilham berjalan menuju tungku yang dimaksud oleh Ustadz Musa. Sekelebat bayangan menyambar cincin yang berada dalam genggamannya. Untunglah cincin tersebut tidak terlepas dari genggaman Ilham. Ia masih bisa menyelamatkan cincin itu. Berikan cincin itu padaku, pemuda bodoh. Ilham berbalik badan, ia melihat siapa sosok yang berniat merampas cincin itu. Ustazah Laila. Ilham, jangan kau hiraukan dia bukan istriku. Cepat kau masukkan cincin itu ke dalam tungku. Iya Ustadz. Jangan kau lakukan itu pemuda bodoh. Jika kau memasukkan cincin itu ke dalam tungku, maka gurumu ini akan mati. Tangan Ustazah Laila seketika memanjang hingga beberapa meter dan menyentuh leher Ustadz Musa, lalu mencekiknya. Ilham tak kuasa melihat gurunya menjadi sasaran kekejaman Nyi Sekar. Lalu ia pun memilih menyelamatkan gurunya daripada memasukkan cincin itu ke dalam tungku. Ustazah Laila menyeringai. Taktiknya yang mengelabui Ilham berhasil. Ia tak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Mulut Ustazah Laila komat kamit membaca mantra. Terimalah ajian pamungkasku ini, pemuda bodoh. Sebuah bola api keluar dari mulut Ustazah Laila, meluncur mengarah ke Ilham yang hendak menolong Ustadz Musa. Tiba-tiba datang seorang pria yang sengaja pasang badan untuk menyelamatkan Ilham. Laki-laki itu terpental dengan kondisi tubuh menghitam karena ajian dari Nyi Sekar. Ilham terbelalak, ia masih belum bisa mencerna apa yang sedang ia alami. Semua di luar dugaannya. Ayah, ayah! Dan suara itu sangat familiar di telinga Ilham. Seorang wanita berbusana tertutup dan berhijab hitam datang dan langsung memeluk tubuh lelaki yang tergeletak di lantai dapur milik Ustadz. Wanita itu menangis dan mengguncang-guncang tubuh laki-laki yang hampir 50% tubuhnya gosong. Ilham berjalan mundur. Ia masih syok dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Tapi dia masih mampu menguasai keadaan. Dengan sekali ayunan tangan, dia melemparkan cincin milik Ki Suryo ke arah tungku. Lemparan Ilham tepat sasaran. Cincin itu pun jatuh ke dalam tungku.
Ustazah Laila seketika melepaskan cengkramannya dan ia jatuh terkulai. Asap putih keluar dari upun-upunnya dan membentuk sosok nenek bungkuk. "Panas! Panas!" teriak nenek bungkuk tersebut. Ustadz Musa dan Ilham lalu membaca ayat kursi. Tubuh nenek itu terbakar habis, seperti cincin yang terbakar bara api dalam tungku. Setelah roh Nyi Sekar terbakar, Ilham berjalan menghampiri wanita yang masih memeluk tubuh laki-laki yang terkena ajian pamungkas milik Nyi Sekar. Warga di sekitar rumah Ustadz mulai berdatangan karena melihat sesuatu yang terbakar di dapur Ustadz Musa. Mereka mengira rumah Ustadz kebakaran dan mereka berniat untuk menolong Ustadz. Beberapa warga membantu Ustadz yang tergolek lemah di lantai, dan sebagian ibu-ibu mengangkat Ustazah Laila dan membaringkannya di ranjang. Ilham menghampiri Lastri yang masih terisak dan memegangi tangan ayahnya. Ilham tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Tanpa ia sadari, bulir-bulir bening keluar dari kelopak matanya. "Lastri, maafkan aku. Gara-gara aku ayah jadi begini." Ilham jatuh terduduk di sebelah tubuh yang gosong itu. Mulut ayah Lastri bergerak. Sepertinya ayah Lastri masih hidup. Matanya mulai terbuka. Lastri terperanjat. Ia begitu bahagia melihat ayahnya ternyata masih hidup. "Ayo mas, lekas bawa ayah ke rumah sakit. Ayah masih hidup." Tidak nak, ayah sudah tidak sanggup lagi. Ayah ingin berpesan pada Nak Ilham. Tolong jaga anak bapak. Jaga Lastri baik-baik. Ayah Lastri memegang tangan Ilham dan menyatukan tangannya dengan tangan Lastri. Ilham mengangguk, ia tak sanggup berkata. Ia merasa permintaan ayah Lastri padanya adalah sebuah permintaan terakhir dari laki-laki yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. La ilaha illallah. Ayah Lastri mengucapkan kalimat tersebut dengan terbata-bata. Matanya terpejam dan bibirnya tersenyum. Tangan ayah Lastri yang menyatukan tangan Ilham dan Lastri terlepas sendiri. Lastri terisak. Ilham mengecek denyut nadi ayah Lastri tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lastri memeluk ayahnya dengan kuat. Ayah, jangan pergi ya, jangan tinggalin Lastri ya. Ini salahku mas, kalau tadi aku tidak minta izin ayah untuk menyusulmu kemari. Ayah pasti masih hidup, mas. Lastri, jangan seperti itu, Las. Jangan menyalahkan dirimu. Jika ayah melihatmu begini, dia pasti sedih. Lastri terdiam. Ia tidak ingin arwah ayahnya sedih dan tidak tenang jika melihat ia histeris, menangisi kepergian ayahnya. Ayah Lastri telah dimakamkan di TPU setempat. Lastri yang masih terpukul dengan kepergian sang ayah, seolah tidak ingin pergi meninggalkan gundukan tanah merah yang kini menjadi tempat peristirahatan terakhir ayahnya. Ilham yang setia menemani Lastri mencoba membujuk calon istrinya itu untuk pulang, tapi Lastri menolaknya. Ayo kita pulang, ayahmu akan lebih sedih jika ia melihatmu begini. Ikhlaskan ayahmu nak, ayah tidak akan kedinginan jika engkau selalu mendoakannya setiap saat. Lastri terdiam, ia mulai mencerna perkataan ibunya untuk beberapa detik. Akhirnya mereka pun pulang. Hasil sidang memutuskan Jatmiko dihukum seumur hidup. Hukuman Jatmiko lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati untuk Jatmiko. Jamaluddin pasrah dan menyerahkan semua pada hakim. Dia pun tak akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Di dalam rutan, Jatmiko masih sering berteriak-teriak sendiri seperti orang yang tak waras. Ia merasa arwah Ningrum selalu menghantuinya. Dan kepala rutan akhirnya memutuskan membawa Jatmiko ke rumah sakit jiwa. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.